Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahman Yusuf dari Binus Online University. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait kerjasama tim sebetulnya ya. Jadi tim ini membuat project based learning, karakter building Pancasila bertemakan peran strategi pengelolaan sampah yang layak dalam mencegah kerusakan tanah. Kemudian, latar belakang dari proyek ini, setelah kami melakukan literatur review dan juga wawancara kepada beberapa narasumber, yang pertama yaitu Indonesia ternyata menghasilkan sekitar 19 juta ton sampah setiap tahunnya ya. 43% diantaranya berasal dari rumah tangga, karena memang Indonesia ini adalah negara yang padat penduduk. Kemudian yang kedua, 41% dari sampah rumah tangga adalah sampah organik sisa makanan. Kemudian yang ketiga, buruknya pengelolaan sampah berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, kemudian ada contoh yang sangat eh, parah sekali. Pada tahun 2005 yang lalu, terdapat tragedi Lewi Gajah, di mana menewaskan 157 orang akibat longsoran dari sampah itu sendiri. Bisa kita lihat ya di beritanya, setelah 20 tahun tragedi TPA Lewi Gajah, masyarakat dan pemerintah juga masih belum peduli dan kompak dalam pengelolaan sampah ini. Kemudian latar belakang selanjutnya yaitu pengelolaan sampah yang buruk menyebabkan pencemaran tanah, penurunan hasil tani, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Contoh yang pernah terjadi yaitu polusi plastik di Jayapura yang merusak ekosistem hutan mangrove. Kemudian SDG ke-15 ini menekankan pentingnya menjaga kehidupan di darat termasuk konservasi tanah. Kemudian kesadaran dan partisipasi masyarakat juga masih rendah. Contohnya yaitu fasilitas daur ulang di Jembrana, Bali belum optimal karena kurang dukungan masyarakat. Nah, proyek ini akan mengevaluasi persepsi dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian rumusan masalah dari proyek ini yang pertama, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini? Kemudian yang kedua, apa dampak buruk pengelolaan sampah terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi? Kemudian yang terakhir, langkah strategis apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah ini? Kemudian hasil temuan yang pertama yaitu kesadaran masyarakat masih sangat rendah, terutama di pedesaan. Mereka masih memandang remeh terhadap masalah sampah ini. Yang kedua, kurangnya fasilitas pemilahan dan edukasi pengelolaan sampah. Dan yang ketiga, pembakaran sampah masih umum dilakukan dan beresiko merusak tanah serta udara. Kemudian, solusi apa yang bisa ditawarkan terhadap masalah ini? Setelah kami berdiskusi dengan teman-teman kelompok yang lain, yang pertama, solusi yang bisa ditawarkan yaitu kampanye edukasi visual melalui iklan layanan masyarakat. Yang kedua, penguatan peran komunitas lokal seperti bank sampah dan komunitas hijau. Kemudian yang ketiga, penerapan prinsip 3R atau 3 reduce, reuse, recycle. Kemudian kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pemerintah lokal. Dan yang terakhir, output dari proyek ini yaitu kampanye iklan layanan masyarakat sebagai bentuk kontribusi konkret dari proyek. Nah, berikut adalah preview hasil iklan layanan masyarakat yang telah kami buat. Teman-teman bisa cek di link yang ada di pojok kanan atas ini dan bisa disebarkan ya ke masyarakat agar banyak masyarakat yang lebih aware juga gitu ya, lebih kenal terhadap dampak-dampak dari sampah ini, kemudian cara-cara pengolahannya juga. Kemudian sesi ini adalah refleksi pribadi dari saya sendiri. Jadi peran saya dalam proyek ini yaitu bertanggung jawab atas wawancara terhadap narasumber dan pembuatan iklan layanan masyarakat itu sendiri. Refleksi pribadi saya yang pertama, ternyata belajar komunikasi efektif, berpikir kritis, dan penyusunan pertanyaan yang menggugah itu adalah penting agar bisa
meningkatkan engagement kepada narasumber begitu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan teknis seperti editing dan pengambilan gambar juga penting karena estetika juga diperhatikan dalam pembuatan proyek ini. Kemudian yang ketiga, menjadi lebih adaptif, bertanggung jawab, dan kolaboratif. Kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya pemerintah, atau seperti yang sudah dikatakan tadi ya, organisasi-organisasi hijau seperti apa namanya, seperti Walhi misalnya begitu ya, dan masyarakat-masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir yaitu saya semakin sadar bahwa perubahan bisa dimulai dari aksi kecil namun berdampak besar. Jadi kita tidak usah terlalu muluk-muluk melakukan perubahan besar begitu ya. Mulailah dari perubahan diri sendiri, dari keluarga Anda sendiri gitu ya. Contohnya, kita harus mengajarkan anak kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, cara pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga gitu ya. Kita bisa memisahkan mana sampah basah, mana sampah plastik begitu ya. Kita bisa memisahkan limbah, misalnya limbah hasil memasak ditampung dulu di wadah plastik begitu ya. Kemudian wadah minyak hasil tampungan itu bisa kita bawa ke tempat-tempat yang memang semestinya gitu ya. Misalnya ada suatu tempat untuk penukaran limbah minyak misalnya, itu bisa profitable juga gitu ya. Kita bisa mendapat uang juga begitu. Baik, sekian dari saya presentasi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.